Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kolose 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Guru-guru palsu mengatakan bahwa mereka harus memohon kepada para malaikat dan menyembahnya sebagai perantara antara manusia dan dapat menghubungkan dengan Allah. Rasul Paulus memperingatkan mereka untuk berjaga-jaga terhadap orang-orang yang ingin memperkenalkan ajaran penyembahan kepada malaikat-malaikat sebagai pengantara antara Allah dan mereka, seperti yang dilakukan oleh para guru-guru palsu. Para guru-guru palsu mengajarkan perendahan diri adalah memanfaatkan pengantara malaikat-malaikat dengan kesadaran bahwa manusia tidak layak berbicara langsung dengan Allah. Cara para pengajar palsu itu kelihatan seperti rendah hati. Kerendahan hati itu atas kemauan sendiri dan tidak diperintahkan. Tetapi kerendahan hati yang seperti itu tidak berkenan, bahkan tidak bisa dibenarkan, yang tetapi justru memberikan kepada makhluk tertentu kehormatan yang semestinya ditunjukkan kepada Kristus. Di samping itu, gagasan-gagasan yang mendasari ibadah ini hanyalah temuan manusia belaka dan bukan pewahyuan ilahi. Ini merupakan keangkuhan akal budi manusia yang membuat manusia berlagak telah menyelami berbagai perkara Allah. Mengedepankan gagasan-gagasan itu untuk memuaskan angan-angan manusia yang bersifat kedagingan dan karena ingin dianggap lebih bijak dari orang lain. Keangkuhan mendasar banyak kekeliruan dan kebobrokan dan bahkan banyak perbuatan jahat. Sebagai akibatnya, mereka menyangkal Kristus yang merupakan satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Adalah suatu penghinaan terbesar bagi Kristus yang merupakan kepala jemaat jika ada anggota jemaat menjadikan siapa saja selain Yesus sebagai pengantara antara manusia dan Allah. Ketika manusia melepaskan pegangan mereka dari Kristus, maka mereka akan menangkap apa yang setingkat lebih tinggi dari manusia yang sebenarnya tidak akan memberikan faedah apa-apa kepada mereka. Oleh karena itu, orang Kristen jangan mengizinkan orang yang sesat menghakimi mereka. Ingat, Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Artinya Yesus adalah pemilik jemaat, pemelihara jemaat, bahkan sumber hidup utama bagi jemaat. Tanpa Kristus tidak mungkin ada pertumbuhan rohani di dalam jemaat. Pada zaman-zaman ini, kepercayaan bahwa Yesus Kristus bukanlah satu-satunya pengantara di antara Allah dan manusia, kebiasaan untuk beribadah dan berdoa kepada orang-orang kudus yang sudah meninggal
yang bertindak sebagai pelindung dan pengantara. Kebiasaan ini merampas keunggulan Kristus dan kedudukan intinya dalam rencana penebusan, penyembahan dan doa kepada siapa saja selain kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tidaklah alkitabiah dan harus ditolak. Karena itulah Paulus menasehati agar jemaat Kolose mencari perkara yang di atas, di mana ada Kristus. Artinya, jemaat harus mencari hal-hal yang mulia, yang berkenan di hadapan Kristus. Paulus berharap agar jemaat Kolose dapat sehati sepikir dengan Kristus. Kemuliaan Kristus itulah yang memimpin kita kepada ibadah yang benar. Kristus melalui firman-Nya akan mengajarkan kita untuk menaikkan ibadah yang benar dan yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Ibadah yang benar harus ditunjukkan kepada Bapa dan tuntunan firman dan pertolongan Roh Kudus. Jika ibadah kita yang kita jalankan itu benar, maka kita tidak mungkin keliru dalam menyembah. Kita pasti akan menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan pada gilirannya, hidup kita pun akan diubah menjadi suatu hidup yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama manusia di sekitar kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.